Elzio, lihat papa. Hari ini kelompok kami akan membahas masalah dan prestasi Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Masalah pertama, krisis ekonomi dan utang luar negeri. Meskipun ekonomi Indonesia mulai pulih setelah krisis 97-98, situasi keuangan negara masih rapuh. Utang luar negeri yang besar dan ketergantungan pada bantuan internasional seperti dari IMF tetap menjadi masalah utama. Inflasi yang tinggi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Lalu yang kedua, ketidakmampuan menangani korupsi. Salah satu kritik terbesar terhadap pemerintahan Megawati adalah ketidakmampuannya untuk secara efektif menangani masalah korupsi yang masih merajalela di kalangan pejabat negara. Meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, pengawasan dan penegakan hukum yang masih melemah tetap menghambat upaya tersebut. Yang ketiga, konflik sosial dan separatisme. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia masih menghadapi beberapa konflik separatis, terutama di Aceh dan Papua. Konflik di Aceh dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM masih berlangsung. Meskipun Megawati membuka ruang untuk dialog dengan pihak GAM, namun solusi damai belum tercapai, dan permasalahan di Papua pun tetap berlangsung tanpa penyelesaian yang memadai. Selanjutnya, penyelesaian krisis reformasi yang terhambat. Banyak orang yang merasa bahwa pada masa pemerintahannya, reformasi politik dan ekonomi yang dibutuhkan untuk memperkuat demokrasi dan mencegah potensi krisis berikutnya berjalan sangat lambat. Misalnya, Megawati sering dipandang kurang tegas dalam meneruskan agenda reformasi yang dimulai pada pemerintahan sebelumnya. Hal ini termasuk dalam reformasi di bidang hukum, birokrasi, dan politik. Kelima, hubungan dengan militer dan elit politik. Hubungan Megawati dengan militer dan elit politik cenderung tidak tegas. Meskipun militer yang sempat berperan besar dalam politik Indonesia secara era Orde Baru, Megawati cenderung mempertahankan status QOU dan tidak melakukan pemisahan yang tegas antara militer dan politik. Ini membuatnya menghadapi kesulitan dalam membangun otoritas penuh atas aparat negara. Keenam, ketidakstabilan pemerintahan. Masa kepresidenan Megawati ditandai oleh ketidakstabilan pemerintahan yang disebabkan oleh seringnya penggantian pejabat tinggi negara termasuk menteri. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksepadanan dalam internal pemerintahan dan menyulitkan pencapaian kebijakan yang efektif. Yang ketujuh, kurangnya kebijakan yang mendasar untuk pemberdayaan sosial. Meskipun Megawati memiliki perhatian terhadap pemberdayaan perempuan, kebijakan sosial untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dinilai belum maksimal. Program-program yang ada seringkali kurang berdampak signifikan dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang terakhir, ke-8, keterbatasan dalam menghadapi terorisme. Pada masa kepemimpinan Megawati, Indonesia mulai menghadapi ancaman terorisme, terutama setelah serangan bom di Bali pada tahun 2002. Meskipun beberapa langkah untuk memerangi terorisme dilakukan, tetapi masih banyak kekurangan dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pencegahan. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Beberapa prestasi penting yang dicatat selama masa kepemimpinan antara lain, yaitu 1. Stabilitas politik. Setelah melewati masa transisi pasca reformasi yang penuh ketegangan dan ketidakpastian, Megawati mampu menjaga stabilitas politik di Indonesia, termasuk melalui proses pemilu yang relatif damai pada 2004. 2. Pemulihan ekonomi pasca krisis. Pada masa awal kepemimpinan, Indonesia masih berjuang untuk pulih dari krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Selama masa kepresidenan, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil, meskipun rentang besar seperti utang luar negeri dan pengangguran masih ada. Yang ketiga, penyelesaian konflik Aceh. Megawati memimpin pada periode yang penuh tantangan di Aceh, yang merupakan daerah konflik berkepanjangan dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada akhir masa jabatannya. Meskipun proses perdamaian belum sepenuhnya selesai, pendekatan dialog lebih intensif mulai diperkenalkan. 4.
reformasi di bidang hukum. Megawati memberikan perhatian pada reformasi di sektor hukum dan peradilan, meskipun upaya ini lebih berkembang pada masa pemerintahan setelahnya. Dan yang kelima, peran dalam diplomasi internasional. Megawati memainkan peran dalam memperkuat hubungan internasional Indonesia, termasuk hubungan dengan negara-negara ASEAN dan dialog dengan dunia internasional setelah Indonesia mengalami krisis. Dan yang terakhir, nomor 6, memperdayakan perempuan. Sebagai Presiden wanita pertama Indonesia, Megawati memberi contoh penting dalam memperdayakan perempuan dan menunjukkan bahwa perempuan bisa memimpin negara. Meskipun implementasi kebijakan konkret untuk memperdayakan perempuan lebih berkembang pada masa pemerintahan berikutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. One and only. This is Sejarah